Kisah lengkap pocong MUN. Bab 1. Si MUM, semasa hidup. Dikisahkan di sebuah kawasan di daerah Cibubur, Jakarta Timur, pada tahun 1970 AN, tinggallah seorang gadis cantik bernama Maimunah, yang akrab dipanggil Mumun. Ia dikenal penduduk sebagai gadis yang baik hati, sopan, dan wajahnya sangat jelita. Mumun sehari-hari membantu keluarganya menjaga warung kopi di pinggir jalan raya. Hidupnya tenang, ia berbakti kepada orang tua dan dihormati oleh tetangga. Suatu hari, keluarganya harus pergi keluar kota untuk keperluan jauh. Karena itu, Mumun terpaksa menjaga warung sendirian di malam hari. Ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir kehidupannya. Bab 2. Kejahatan yang terjadi. Malam itu, warung sudah mulai sepi. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang selama ini menyimpan rasa kepada Mumun, namun cintanya pernah ditolak. Ketika melihat Mumun sendirian, hatinya yang penuh dendam membara. Ia pun merencanakan niat jahat. Dengan kejam, pemuda itu memukul kepala Mumun menggunakan batu dari belakang hingga ia pingsan. Tanpa rasa belas kasihan, tubuh Mumun yang tak berdaya itu dibawanya masuk ke dalam hutan, jauh dari jangkauan pandangan orang. Di bawah pohon pinus yang sepi, pemuda itu melakukan perbuatan keji, merenggut kesucian Mumun. Ketika sadar, Mumun menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur, merasa tak berharga lagi. Ia melaporkan kejadian itu kepada keluarganya. Orang tuanya sangat sedih dan marah, lalu melaporkan peristiwa itu kepada pihak berwajib. Namun sayang, laporan itu tidak ditindaklanjuti. Pelaku tetap bebas berkeliaran. Bab 3. Kematian MUM. Karena rasa malu, sedih, dan tidak adanya keadilan yang didapat, Mumun merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Hatinya remuk redam. Akhirnya dalam kesedihan yang mendalam, Mumun mengambil keputusan yang tragis. Ia mengakhiri hidupnya sendiri di pohon pinus, tempat ia diperlakukan tidak sopan. Di sanalah nyawanya berakhir. Catatan. Ada versi lain menyebutkan Mumun meninggal karena kecelakaan tertabrak truk saat dikejar oleh orang yang berniat jahat kepadanya. Bab 4. Proses pemakaman yang tidak sempurna. Jenazah Mumun pun dibawa pulang untuk dimakamkan. Saat prosesi pemakaman berlangsung, tukang gali kubur yang bernama Bang Husen mengikat kain kafan jenazah Mumun dengan tali pocong sebagaimana adat kebiasaan. Namun, ketika saatnya tali pocong itu dilepas sebelum jenazah ditutup tanah, Bang Husen lupa melepas salah satu ikatan tali pocong bagian bawah. Ia pulang tanpa menyadari kesalahannya. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila tali pocong jenazah tidak dilepas sempurna sebelum ditimbun tanah, maka arwahnya tidak akan tenang. Ia akan terus bergentayangan karena merasa terikat dan tidak bisa berlepas diri dengan tenang. Bab 5. MUM mangkit menjadi pocong. Beberapa hari setelah pemakaman, hal-hal aneh mulai terjadi. Penduduk sekitar sering melihat sesosok bayangan berpakaian putih terikat kain melompat-lompat di area pemakaman dan jalanan sepi dekat hutan. Sosok itu tidak lain adalah Mumun yang bangkit menjadi pocong. Ia tidak mengganggu sembarangan. Arwah Mumun justru mendatangi orang-orang yang ada hubungannya dengan kematiannya. Yang pertama kali didatangi adalah Bang Husen, tukang gali kubur yang lupa melepas talinya. Setiap malam, Bang Husen merasa gelisah, mendengar suara rintihan dan melihat sosok pocong melompat-lompat mendekat ke arahnya seakan berkata, "Lepaskan taliku, lepaskan taliku." Bab 6. Teror yang menyebar. Selain Bang Husen, Mumun juga terus mendatangi pelaku yang telah mencelakainya. Setiap kali orang itu lewat sendirian atau berada di tempat sepi, tiba-tiba muncul sosok pocong yang melompat-lompat mengejarnya dengan suara rintihan yang mengerikan. Pelaku itu menjadi ketakutan luar biasa. Hidupnya tidak tenang setiap hari. Berita tentang munculnya pocong Mumun pun menyebar ke seluruh penjuru kampung. Penduduk menjadi takut, terutama kaum laki-laki yang melewati jalan sepi di malam hari. Konon, pocong Mumun terkadang menampakkan wujud sebagai wanita cantik terlebih dahulu, lalu berubah menjadi pocong ketika korbannya sudah mendekat. Bab 7. Usaha menenangkan arwah. Melihat keadaan semakin lama semakin mencekam, akhirnya keluarga Mumun bersama para tokoh masyarakat sepakat untuk membongkar kembali makam Mumun. Mereka memanggil ahli dan orang-orang yang mengerti urusan pemakaman.
Ketika jenazah Mumun diperiksa, ternyata benar. Salah satu ikatan tali pocongnya masih terikat kuat, belum dilepas sama sekali. Dengan penuh penyesalan dan permohonan maaf, Bang Husen melepas ikatan tali tersebut. Kemudian jenazah Mumun dimakamkan kembali dengan sempurna, disertai pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, dan tahlil yang dipanjatkan agar arwah Mumun diterima di sisi Allah dan dapat beristirahat dengan tenang. Bab 8. Penyelesaian dan keadilan. Setelah tali pocongnya dilepas dan doa-doa dipanjatkan, arwah Mumun memang sudah tidak muncul lagi kepada Bang Husen dan keluarganya. Namun, ia masih terus mendatangi orang yang telah mencelakainya. Sosok itu terus digentayangi hingga hidupnya benar-benar menderita dalam ketakutan setiap saat. Akhirnya, keadilan pun datang dengan caranya sendiri. Orang yang telah berbuat jahat kepada Mumun itu menemui ajalnya secara tragis. Setelah orang itu tiada dan Mumun merasa urusannya di dunia sudah selesai, barulah ia berhenti muncul dan beristirahat dengan tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong, tidak ada lagi suara rintihan. Kawasan itu pun kembali tenang seperti sedia kala. Penutup. Demikianlah kisah lengkap Pocong Mumun. Ia bergentayangan bukan karena jahat, melainkan karena terikat tali pocong yang lupa dilepas dan belum merasa puas atas kejahatan yang menimpanya. Setelah semua selesai dan keadilan ditegakkan, barulah arwahnya tenang dan damai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Berbuatlah baik kepada sesama dan perlakukanlah jenazah dengan sebaik-baiknya.